Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Insani dengan NIM 4403236 576. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang ke-9 yaitu PWM with Cursor AI. Nah, pertama ini saya mau menjelaskan tentang pinout Arduino Mega 2560. Untuk pinout of Arduino Mega 2560 itu ada dari pin 0 sampai 53, di mana pin 0 itu untuk digital input output, RX berarti receiver atau penerima. Lalu yang satu itu digital input output juga, tapi transmitter TX. Lalu di 2 sampai 13 itu digital input output pin with PWM. Nah, yang kita gunakan itu eh, yang dari pin 2 sampai 13 karena kita menggunakan PWM. Lalu di pin 14 itu sampai pin 19 itu kurang lebihnya sama untuk digital input output pin TX dan RX. Nah, ini 3, 2, 1 ini sesuai kebutuhan aja. Nah, pin 20 itu untuk data line, 21 untuk clock line, 22 sampai 53 itu digital input output pin juga sampai 53. Nah, dari A0 sampai A15 itu analog input pin, 44 sampai 46 itu digital input output pin with PWM. Lalu di 50 dan 51, 50-nya itu untuk MISO or Communication SPI, 51-nya MOSI or Communication SPI, 52 SCK, 53 SS. Nah, ini sudah ada untuk detailnya. SS itu SPI Slave Device. Lalu SCK itu for synchronization is used the SPI clock signal. Nah, untuk datasheetnya sendiri Arduino Mega 2560 itu deskripsinya Atmega 2560 microcontroller. Clock speed ya di 16 MHz. Arsitekturnya di AVR RISC. EPROM-nya 4 KB, flash memorinya 256 KB, operation voltage-nya 5 volt, watchdog timer-nya for system reset in case of failure, SRAM-nya 8 KB, USART-nya for use UARTs for serial communication, input or output pin-nya itu ada 54 digital pin dan 16 analog input. Nah, untuk timernya itu 6 timer, 2-nya itu 8 bit dan 4-nya itu 16 bit. Untuk PWM frekuensinya di 490 Hz. Nah, selain Arduino, kita juga menggunakan ESP32 Mini. Seperti ini untuk pin out-nya ini 14 ini 3,3 volt. Lalu GND di sini. Nah, di sini udah ada keterangannya 40, 39, 38, 37, lalu 15 VBus. Ini EN1. Nah, ini untuk datasheet-nya. Size-nya itu di 15,4 kali 20,5 kali 2,4 untuk datasheet ESP32S2 Mini. Nah, untuk lebih detailnya di sini, CPU yang digunakan ESP32 Mini itu di Extensa 32 bit LX7 single core up to 240 MHz expressive documentation, ROM-nya itu 128 KB, SRAM-nya 320 KB plus 16 KB RTC expressive documentation, flash umumnya 4 MB, beberapa varian ada yang 2 MB. Lalu PS RAM-nya itu opsional 2 MB pada varian tertentu. Ini expressive documentation tuh maksudnya ini sumber dari datasheet-nya ya. Untuk WiFi itu 2,4 GHz WiFi. Dukungan fitur agregasinya itu AMPDU per AMSDU. Lalu
Ini supply-nya di 3 volt sampai 3,6. Operating temperaturnya itu di minus 40 derajat Celcius sampai di 85 derajat Celcius. Nah, apa sih itu PWM? PWM, Pulse Width Modulation, adalah teknik yang digunakan untuk mengatur besarnya kecilnya daya atau sinyal analog dengan memanfaatkan sinyal digital berupa kondisi on-off. Cara kerja PWM dilakukan dengan mengubah lebar pulsa sinyal on dalam satu periode tertentu, yang dikenal sebagai duty cycle. Semakin besar duty cycle, semakin lama sinyal berada pada kondisi on sehingga tegangan atau daya rata-rata yang dihasilkan menjadi lebih besar. Sebaliknya, semakin kecil duty cycle, maka daya yang diberikan juga semakin kecil. PWM banyak digunakan dalam bidang elektronika seperti untuk mengatur kecepatan motor DC, mengontrol tingkat kecerahan LED, serta dalam sistem berbasis microcontroller seperti Arduino. Nah, apa itu frekuensi PWM? Frekuensi PWM adalah jumlah siklus sinyal PWM dalam 1 detik, yang menunjukkan seberapa sering sinyal on dan off berulang. Frekuensi PWM diukur dalam satuan Hertz. Semakin tinggi frekuensi PWM, semakin cepat pergantian antara kondisi on dan off, sehingga sinyal terlihat lebih halus oleh beban seperti motor atau LED. PWM Frekuensi PWM yang terlalu rendah dapat menyebabkan efek berkedip pada LED atau getaran pada motor. Sedangkan frekuensi yang terlalu tinggi dapat meningkatkan rugi daya dan panas pada rangkaian. Oleh karena itu, pemilihan frekuensi PWM harus disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan. Resolusi PWM. Resolusi PWM adalah tingkat ketelitian pengaturan duty cycle pada sinyal PWM yang menunjukkan berapa banyak langkah level nilai duty cycle yang dapat dihasilkan. Resolusi PWM biasanya dinyatakan dalam bit, misalnya 8 bit, 10 bit, atau 12 bit. Semakin tinggi resolusi PWM, semakin halus perubahan duty cycle sehingga pengaturan daya atau tegangan menjadi lebih presisi. Sebagai contoh, PWM 8 bit memiliki 256 tingkat, 0 sampai 255, sedangkan PWM 10 bit memiliki 1024 tingkat, dari 0 sampai 1023. Nah, resolusi PWM banyak berpengaruh pada aplikasi seperti pengaturan yang kita gunakan, yaitu pengaturan kecepatan motor agar perubahan yang terjadi terasa lebih halus. PWM inverting. PWM inverting adalah mode PWM di mana logika keluaran sinyal dibalik dibandingkan dengan PWM normal, non-inverting. Pada mode PWM inverting, sinyal berada pada kondisi low, saat duty cycle bernilai kecil dan akan semakin lama berada pada kondisi low, seiring dengan bertambahnya nilai duty cycle. Sedangkan kondisi high justru menjadi semakin singkat. Dengan kata lain, pada PWM inverting, sinyal on dan off bekerja secara terbalik. Mode ini biasanya digunakan pada aplikasi tertentu yang membutuhkan logika terbalik, seperti rangkaian driver khusus atau sistem yang memerlukan kompatibilitas dengan perangkat tertentu. Nah, tadi kan PWM inverting, sekarang PWM non-inverting. PWM non-inverting adalah mode PWM di mana keluaran sinyal bekerja secara normal tanpa pembalikan logika. Pada mode ini, sinyal akan berada pada kondisi high saat duty cycle meningkat dan kondisi high tersebut akan semakin lama seiring dengan bertambahnya nilai duty cycle. Sedangkan kondisi low akan semakin singkat. Semakin besar nilai duty cycle, semakin besar pula tegangan atau daya rata-rata yang dihasilkan. PWM non-inverting merupakan mode yang paling umum digunakan karena sesuai dengan konsep dasar PWM dan banyak diterapkan pada pengaturan kecepatan motor, kecerahan LED, serta aplikasi berbasis microcontroller. Adapun geser fase PWM. Nah, apa itu geser fase PWM? Geser fase PWM adalah teknik pengaturan PWM dengan menggeser posisi fase sinyal terhadap sinyal referensi atau sinyal PWM lainnya tanpa mengubah frekuensi dan duty cycle-nya. Dengan pergeseran fase ini, waktu naik atau disebut rising edge dan waktu turun atau disebut falling edge, sinyal PWM terjadi lebih maju atau lebih lambat dalam satu periode. Geser pas PWM banyak digunakan pada sistem multipass, pengendalian motor, dan power elektronik untuk mengurangi lonjakan arus,
kebisingan atau noise, serta meningkatkan efisiensi kerja rangkaian. Nah, setelah ini saya memberikan akan menceritakan tentang bagaimana praktikumnya. Oke, ini untuk tutorial cara programnya di kursor AI untuk praktikum PWM. Ini kalau misalkan sudah di-download, maka akan tampil seperti ini untuk software-nya. Lalu kita klik view, pencet extension, lalu jangan lupa diinstal untuk platform IO-nya agar ada logo alien seperti ini. Jika sudah terinstall, maka akan ada langsung seperti ini. Lalu create new project. Nah, ini kita namain filenya revisi fit 2. Nah, untuk boardnya, sebenarnya kita menggunakan Arduino Mega, tapi karena sekarang adanya Uno, jadi kita sesuaikan sesuai board yang kita pakai. Nah, ini finish. Tunggu beberapa saat, lalu akan tertampil seperti ini. Nah, untuk prompt-nya, ini buatkan aplikasi desktop menggunakan Python dan PyQt5 untuk mengontrol parameter PWM. Pada microcontroller Arduino Mega, nah ini kita ganti jadi Uno atau ESP32. Aplikasi harus memiliki, nah ini kita ganti aja ESP-nya, jadi kita menggunakan Uno dulu sebagai contoh. Nah, aplikasi harus memiliki slider untuk mengatur frekuensi Hertz, slider untuk mengatur duty cycle 0 sampai 100%, drop down, drop down untuk memilih resolusi bit 6 bit hingga 10. Nah, lalu opsi untuk memilih mode sinyal. Sinyalnya itu ada non-inverting dan inverting. Lalu tambahkan juga pas shift untuk menggeser apa namanya gelombangnya 180 derajat. Fungsi pengiriman data melalui serial communication pay serial agar parameter yang diatur di GUI dapat dikirim ke hardware. Lalu kita pencet. Nah, ini memang agak sedikit lama ya teman-teman untuk si AI-nya ini nge-prompt. Semakin kompleks prompt kita, maka si AI-nya ini akan generate code semakin bagus dan sesuai tujuan kita. Nah, ini jika sudah, maka kita keep all, pencet keep all. Nah, kodenya itu adanya di main CPP, bukan di tempat yang tadi. Nah, main CPP ini main program yang kita prompt tadi. Kita uploadnya di sini ya teman-teman. Nah, ini tandanya sudah terupload ke Arduino-nya. Lalu kita klik New Terminal. Nah, kita ini untuk apa si GUI-nya. Jadi kita ketik di sini PY terus PWM. Ini menyesuaikan sama eh, nama file kalian. Dot PY. Nah, ini untuk tampilan si GUI-nya. Biasanya sesuai
prom ya teman-teman. Ini untuk apa? Untuk si portnya, terus ini dekat. Ini tandanya udah connect. Nah, ini untuk mengatur frekuensinya, duty cycle-nya. Lalu di sini kita bisa pilih dari 6 sampai 10. Lalu ini ada mode inverting, ada fase shift. Ini untuk apa? Untuk menggeser si gelombangnya. Lalu ini kita mode non-inverting, ini inverting. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk tampilan si GUI-nya. Ini karena saya mencoba untuk simulasi agar lebih jelas, ini saya tambahkan untuk promnya. Nah, promnya itu seolah-olah kita punya osiloskop di dalam GUI-nya tersebut. Lalu kita atur simulasi depan. Jadi ini tuh dimisalkan sebagai osiloskop. Nah, kita atur misal di sini. Nah, kan kalau osiloskop kan sebenarnya gelombangnya akan berubah ya. Kalau di sini tuh yang berubah si time-nya. Nah, duty cycle-nya gini. Jadi semakin apa duty cycle-nya semakin besar nilainya, semakin 100%. Nah, maka si gelombangnya ini akan mendekati garis lurus. Ini yang untuk inverting. Nah, ini inverting yang orange. Ini yang non inverting. Lalu misal kita klik di fase. Sebenarnya pas ini cuma menggeser si gelombang 180 derajat ya, teman-teman. Ini untuk yang inverting. 8 bit, 9 bit sama, hanya ini ada tambahan untuk gelombangnya. Semuanya ini tentang praktikum yang tadi PPT saya jelaskan. Ini untuk praktikumnya sebenarnya ada 3, tapi karena kita menggunakan dua mikro, jadi kita ada 6 kali uji coba. Yang pertama itu ada uji coba Arduino Mega untuk variasi 6 frekuensi dan resolusi. Lalu di uji coba 2 ada variasi duty cycle dari 0 sampai 100. Nah, yang 3 itu sama kayak yang 2, cuma bedanya yang 3 ini ada si geser fasenya ini 180 derajat. Nah, untuk 456 itu kita menggunakan yang namanya ESP32 Mini S2. Nah, ini untuk praktikumnya. Yang pertama, ini uji coba satu, yang variasi, frekuensi, dan resolusi menggunakan Arduino Mega. Nah, ini kita play. Ini menggunakan slider untuk mengatur duty cycle dan frekuensinya. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita coba atur untuk eh, apa ubah-ubah nilai si frekuensinya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Si gelombangnya mengecil ya. Nah, duty cycle-nya kita atur, misal kita besarkan menjadi 100, kita full. Nah, ini dia lurus ya, karena kan sebenarnya semakin kecil duty cycle itu lebar pulsnya semakin besar. Sedangkan kayak semakin besar duty cycle, maka gelombang yang dihasilkan itu semakin datar, semakin kecil atau lurus seperti yang tadi. Nah, ini kita menggunakan 12 bit dengan 62,3 duty cycle. Nah, ini frekuensinya di sini juga ada ya 107 kHz. Nah, di sini juga tertampil sebenarnya 107 kHz. Bukan di sini ya, teman-teman, harusnya di measure. Nah, ini di sini 107 kHz. Jadi praktikum pertama ini sesuai ya, teman-teman, sesuai dengan arahan dan perintah. Di sini ada 6 bit, 7 bit sampai 12 bit, tapi karena saya milih yang maksimal jadi saya pilih yang
yang 12. Nah, ini uji coba kedua variasi duty cycle. Sebenarnya tuh sama aja ya, teman-teman. Ini tuh ada yang namanya non-inverting dan inverting. Jadi kita tuh gelombang. Jadi punya gelombang inverting dan gelombang non-inverting. Jadi misal eh, kita tuh punya slider si inverting, punya dua gelombang kan. Nah, ini misal kita atur di non-inverting, oh di frekuensinya dulu kita tes kalau misalkan frekuensinya semakin besar apa yang terjadi. Ternyata ini ya semakin mengecil ya gelombangnya, lebar pulsnya. Sedangkan kalau misal frekuensinya ini semakin besar. Frekuensi dikecilin, gelombang semakin besar. Lalu kita coba atur yang nilai non-inverting dikecilin, dibesarin, maka hasilnya segini. Ini membesar ya. Jadi inverting itu kalau dikecilin, gelombang itu sebenarnya makin besar. Kalau misal non-inverting, kalau misalkan di eh, naikkan angkanya, maka gelombangnya itu yang makin besar. Jadi kebalikannya. Nah, non-inverting kalau makin kecil, makin besar. Tuh. Nah, ini yang ketiga, yang uji coba geser pas. Sebenarnya sama aja, cuman di sini kita punya slider fase A sama fase B. Fase A tuh berarti non-inverting, fase B itu yang inverting. Nah, di sini juga udah ada derajatnya, kita cuma tinggal ngegeser si gelombangnya aja. Nah, di sini misal ini kan awalnya gini dan dia nanti kalau misalkan kita slidernya kita ubah itu dia akan menggeser gelombangnya. Nah, ya seperti ini. Yap. Nah, ini untuk praktikum yang keempat, ini juga sama ya 6 variasi eh, tapi menggunakan ESP32 mini bukan Arduino. Tadi kan Arduino kan. Cara kerjanya juga hampir sama, cuma beda di hardware dan rangkaian dan code. Ini duty cycle-nya 49,6%. Gelombangnya seperti ini ya, teman-teman. Gelombangnya seperti ini, lalu frekuensinya di 999, maka kita lihat di sini. Ini kita atur lagi ke 20,6%. Maka duty cycle-nya juga akan mengikuti di sini. 20,6%. Ini saya bisa tarik kesimpulan bahwa praktikumnya untuk uji coba 4 ini berhasil ya teman-teman. Nah, ketika duty-nya di 100 full, maka gelombangnya akan lurus. Nah, ini juga, ini hanya langsung kita ke, nah ini ya sudah benar, sudah berhasil ya teman-teman. Di sini terlihat, nah ini rangkaiannya. Nah, ini untuk yang ke-5, inverting dan non-inverting, tapi menggunakan ESP. Ini sama aja teman-teman, ini kita menggunakan pin PWM5 sama PWM7 yang inverting. Yang non-inverting kita menggunakan pin PWM5. Nah, di sini coba kita atur. Resolusinya di sini 8 bit, hertznya 1000 hertz. Atur di duty cycle non-invertingnya. Nah, ini semakin mengecil ya teman-teman. Ini kita atur menjadi full. Nah, ini yang non inverting yang kuning, yang inverting itu yang bawah yang biru. Kalau misalkan dia dikecilin, maka akan sama. Nah, ini pasti dibesarin non invertingnya. Nah, ini yang terakhir ada percobaan 6 itu geser
pas. Ini sama ya teman-teman, seperti tadi yang ke berapa, ketiga, cuman ini menggunakan ESP32, ini menggunakan PWM 5 dan 7, 5 non-inverting, 7 inverting. Ini menggunakan COM 7, lalu di sini bisa kita slider, bisa kita atur slidernya ya teman-teman. Nah ini, yang atas itu inverting ya teman-teman, yang warna kuning itu. Oh, non-inverting, mohon maaf. Non-inverting itu yang atas, inverting itu gelombang bawah yang biru. Nah, dia berubah kan, teman-teman, ketika diatur apa nilainya. Nah, ini geser pas PWM7 inverting, berarti yang bawah. Geser pas 180 derajat, sesuai arahan praktikum. Nah, ini di fullin di invertingnya. Nah, kalau di fullin si invertingnya dia akan lurus. Kalau digeser, maka pulsnya akan bergeser 180 derajat ke kanan. Mungkin saya bisa menarik kesimpulan dari sini, sebenarnya pada praktikum kali ini cukup sederhana, hanya ada 3 perintah, namun menggunakan code yang awal, nanti kita variasikan di editor AI-nya sendiri. Jadi, kita memiliki sebenarnya tuh satu GUI yang divariasikan sampai ke GUI yang ketiga, yang terakhir, yang geser pas. Nah, kita juga sebenarnya sederhana karena yang bikin tidak sederhana adalah kita membuat kita menggunakan 2 mikro. Jadi kita menggunakan 2 GUI yang divariasikan oleh 3 kriteria gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.